Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dinda Yuliantika, NPM 1813053339 dari kelas 5A PGSD Unila. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sekolah sebagai suatu birokrasi dan sarana mobilitas sosial. Disimak sampai habis ya videonya. Nah, materi yang pertama yaitu sekolah sebagai suatu birokrasi. Nah, birokrasi sendiri merupakan rasional efisiensi organisasi yang setiap anggotanya hanya bertanggung jawab pada tugas yang dipegangnya dan dia mampu kompeten untuk melakukannya. Nah, adapun ciri-ciri birokrasi adalah yang pertama, organisasi yang terpisah dan mempunyai banyak staf. Yang kedua, tingkatan organisasi yang teratur dan tersusun rapi baik dari bentuk maupun pembagian kerjanya. Yang ketiga, peraturan yang mengatur tata pelaksanaan birokrasi baik ke dalam maupun keluar. Yang keempat, ada status individu terdapat dalam birokrasi, misalnya harus memahami dan melaksanakan peraturan atau cara kerja birokrasi. Yang kelima, mempunyai jalur komunikasi formal baik ke dalam maupun ke luar. Nah, selanjutnya ada pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan gerak atau perpindahan yang melibatkan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kehidupan sosial atau masyarakat yang selalu ditujukan pada gejala gerak berpindahnya suatu status sosial satu ke status sosial lainnya. Adapun tipe-tipe mobilitas sosial, yang pertama yaitu ada gerak sosial horizontal, yaitu suatu peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya dalam posisi yang sederajat. Kedua adalah gerak sosial vertikal, yaitu perpindahan individu atau objek sosial dari satu kedudukan sosial lainnya dalam posisi yang tidak sederajat. Vertikal naik, maksudnya individu-individu yang mempunyai kedudukan sosial rendah ke posisi kedudukan sosial yang lebih tinggi. Nah, setelah ada gerak vertikal naik, sekarang kita menuju ke gerak vertikal menurun. Turunnya kedudukan individu ke posisi atau kedudukan lain yang lebih rendah derajatnya. Selanjutnya ada mobilitas antar generasi. Nah, mobilitas antar generasi ini ditandai oleh perkembangan atau peningkatan taraf hidup dalam suatu garis keturunan yang menunjuk pada kedudukan dalam kurung status sosial dari status generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, mobilitas antar generasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, mobilitas intergenerasi, merupakan peralihan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi, dan perlu diingat jika generasi sekarang tetap menempati lapisan sosial yang sama dengan generasi pendahulunya, tidak ada mobilitas sosial intergenerasi. Kemudian yang kedua, mobilitas intragenerasi, merupakan peralihan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Konsekuensi dari mobilitas sosial. Konflik akibat dari gejala mobilitas sosial ditandai dengan adanya benturan nilai dan kepentingan. Yang pertama, konflik antar kelas sosial atau satu sisi ingin menempati kedudukan yang diinginkan, sedangkan di sisi lain terdapat pihak yang mempertahankan kedudukan sosial. Kedua, konflik antar kelompok sosial, dominannya suatu kelompok sosial dibandingkan dengan kelompok sosial yang lainnya. Yang ketiga yaitu konflik antar generasi. Nah, pergeseran hubungan antar generasi satu dengan generasi lainnya sehingga tata hubungan antar generasi yang selama ini berlaku tidak diakui lagi atau dipersoalkan oleh generasi tertentu. Yang keempat, penyesuaian mobilitas sosial akan mendorong warga untuk mengadakan penyesuaian terhadap perubahan yang ada sehingga keadaan stabilitas sosial yang baru akan tercipta. Nah, yang selanjutnya ada sasaran birokrasi pendidikan. Dikatakan Horton dan Hurt dalam Abdullah Idi bahwa ada 4 jenis sasaran organisasi sekolah. Tiap sasaran meliputi tolak pandang terhadap organisasi sekolah. Yang pertama yaitu sasaran formal, di mana ruang lingkup sasaran ini meliputi tujuan formal dari suatu organisasi. Wujud dari sasaran ini tercantum dalam aturan-aturan tertulis, konstitusi, dan segala ketentuan formal yang melandasi orientasi organisasi.
Yang kedua, sasaran informal, di mana tidak sepenuhnya bekerja sesuai dengan ketentuan formal. Dalam banyak hal, lebih dimodifikasi oleh tiap anggota sesuai dengan kapasitas pemaknaan kesadaran mereka tentang organisasi. Yang ketiga ada sasaran ideologis. Nah, sasaran ini menyoroti pengaruh interaktif kultural ideologis yang dianut oleh sebagian besar manusia dalam menangkap, meyakini, dan merespon eksistensi organisasi. Selanjutnya, yang keempat, sasaran-sasaran lain yang kurang begitu kuat. Penekanan sasaran ini akan menonjol pada suatu proses aktivitas organisasi yang tengah mempertahankan eksistensinya dalam situasi di luar kondisi biasa. Berkurangnya pendaftaran sekolah di sekolah dan universitas dapat mengubah secara luas peran para peserta didik terhadap anak didik beserta kelas-kelas yang terspesialisasi. Jika tidak, sejumlah pendidik akan menganggur. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya harap video ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.